ketiwasan, ketiwasan. Aja buku omongane wong, buku omongane dhewe, atine dhewe. Ngomong kuwi paling gampang. Nek wis janji kuwi paling gampang. Nanging apa buktinya? Buktinya apa? Apa? Rusak. Rusak kabeh. Mulane ora janji. Janji kuwi abot. Serakah, akeh wong serakah. Janji, gede janji. Nyata nol. Enak kabeh. Kena. Belum biyen aku diusir kon mangkat, tak tututi, aku ngalah. Saiki endi iso apa iso rusak kabeh. Salah. Waktune aku iki ape gegeran. Geger. Aku arep nagih janji. Ngeten ceritane. Walhasil Nabi Musa ngalami Nabi Musa napa sinten, tapi rata-rata lama dari Nabi Musa. Ana banjir gitu terus sing soleh sing dolim kena kabeh. Ana gempa ya kena kabeh. Wong anggere ana musibah soleh toleh kena kabeh, soleh dolim kena kabeh. Nah, bahasa Arabe fusau soleh mek toleh iki soleh wae apik, toleh iku beling, soleh mek napa? Toleh. Toleh iku balelon itu napa? Walhasil protes Nabi Musa. Seputi to Gusti. Nak gawe azab ku pilah-pilah dong, yang dolim kena, yang soleh ndak kena. Jadi proporsional, sing gremeng-gremengan. Bar gremeng keselen slenden ning wit. Walhasil slenden dene dicokot semut sitok. Krangkang cara mriki. Ngamuk sak omah diobong kabeh. Bareng diobong kabeh Nabi Musa takoki pangeran. Ya Musa hala namlatan wahida. Sing nyokot sitok ya sing diobong sitok kok terus kabeh kuwi. Jawab Nabi, lu jawab toh Gusti. Yo, rasa raja, yo raja jawab saya pokoknya ngono, pokoknya ngono. Jadi dicokot kerangkang sitok. Allah gak ada sunnah, nak ono musibah kena kabeh. Lah kok sing soleh mati ini dianggap syahid, sing ra soleh dianggap sangit, dianggap dolim. Malahnya ngendikane pangeran wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Sebenarnya ana fitnah ana coba sing saleh lah napa ken. Ya contoh gampang nggih, misale kados nyuwun sewu kados gempa, kados banjir, kados musibah. Kabeh wali rawani ndonga supaya musibah iku ilang. Karena ketika ora ana gempa, misale ora ana banjir, ana wali ndonga, Gusti supaya ndak ada banjir, ndak ada musibah. Masalahnya nak ana musibah sing maksiat yo tenang, sing selingkuh yo tenang, sing dandutan purno yo tenang. Artinya kalau ndak ada musibah yo dadi tenange maksiat. Tapi nak ana musibah terus sing Jumatan yo wedi perkara gempa, sing ngaji yo wedi, sing lagi itikaf
ya wedi. Ya, tapi kan satu-satu sing maksiat ya wedi, sing taat ya wedi lah. Nak cara ilmu tasawuf gak masalah wedine wong taat dadekno ngrasa apese terus balik Allah ja'illallah wa dhannu alla malja'a minallahi illa illah. Sing wong dolim mau muni waduh gak nyebut pangeran. Iki tambah doko pangeran mergo muni waduh gak nyebut ya Allah. Sing soleh tambah parek pangeran. Paham nggih? Amulane aja sithik-sithik ku ana solusine kudu ndonga. Kita ora roh kersane pangeran. Sampeyan delok misale ana kurang udan. Wong saleh bayangno udan digo wudu, masjid piye nek ora ana banyu ora ana nggon wudu. Wong dolim kurang ajar. Banyu digo kolam renang, sedo katokan cekak ora salat. Banyu digo kolam renang. Piye ge jajan? Iku yo merbanyu. Lah nek malaikat mempertimbangkan iku, tak kei banyu digo ora jelas. Tapi nak rono banyu sing soleh ra wudu tenan. Tapi nak banyu akeh sing dolim yo renang tenang. Terus kowe takok neh, lalu sikap Tuhan gimana gitu? Malah takok. Senengane kok takok sikap Tuhan. Ya pokoke hisab iku somben ning akhirat, agar penggunaane salah dihisab, penggunaane benar gak dihisab. Senengane kok merovokasi. Ora ono. Dan sesuai gak takok. Gusti, kalau hujan kenapa kok di laut juga? Untuk apa hujan jatuh di laut? Repot. Sesuai. Fungsinya apa Gusti hujan yang jatuh di laut? Soalnya ilmuwan teliti. Walhasil sesuai di penemuan. Tapi piye-piye tetap makso. Tetap nopo? Makso. Ya rasa ngono. Pokoke nek asal ijek ning donya iku amal saleh iku walhasil teng akhirat. Mulane agama iki limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Agama iku ukurane ya wong iman sok ben ngono yaumul akhir. Kok nek ning donya iku padha. Wong sing duha nak sugih ya sugih, sing ra tau duha Cina-Cina sugih nggih. Nggih napa sugih. Wong bedina duha kebodhon ya akeh, sing ra tau duha ra kebodhon akeh. Wong ning donya cek gak jelas disebut watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Asal ijek ning donya iku unda-undi sing saleh mek sing dolim napa? Unda-undi. Lah sampeyan ning akhirat lagi wong saleh bertahta tenan. Ketika wong dolim do ning neraka, wong saleh wis pesta widadari macam-macam. Golek model piye wae ono. Ah ning donya sing saleh meriang. Milih rawani wedi maksiat, dhuwit ra duwe macam-macam. Wayo sing halal wedi bojo lara, wong saleh ning donya ku lara. Sing halal wedi, sing dosa wedi. Ayo halal wayo gen wedi. Maksiat wedi. Ana sing gelem yo elek. Wah, pokoke kaya wong saleh ning donya ku lara. Saleh. Tapi sampe ning akhirat jare widadarine ku pira genjer? Gak kabare pira? Pira? 70. Wah, akeh. Wakeh banget. Mulane bener Salman Al Farisi. Salman Al Farisi udah di khalifah. Dia dadi gubernur Basrah zaman riyen ditakoki. Mbah Salman cara saiki ini kan sahabat. Kok mboten syukuran? Sebenarnya anak ibu swarga syukuran. Saiki ora jelas masa depan. Mulane kula nganti saiki jarang syukuran niru Salman Al Farisi. Sebenarnya aku syukuran yen ibu swarga tak udah. Mergo Salman Al Farisi laku-laku diundang ya karima qaumin he wong terhormat. Jabe dekne, rene cong tak kandhani. In dakhaltul jannah fa ana karim wa in dakhaltun nar fa ana laim. Oh, sampeyan nek aku mlebu swarga lagi undang ya karim. Tapi aku sampeyan nak mlebu neraka undang ya laim. Harusnya orang Islam tuh ukurannya akhirat. Aku mlebu swarga berarti karim, orang terhormat. Mlebu neraka berarti laim. Panggilan iku sok ben jong ya tunda sik panggilan iku sok ben aku mlebu swarga. Tapi wong saiki selali akhirat. Suraro akhirat ku piye ngene dunya mulya wis mletene ra karuan. Suraro akhirat blas, suraro akhirat. Padahal Nabi nak ngendikan sing diulang-ulang mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi kudune sampean ora perlu ngrasa melarat saiki. Melarat tenan nek mlebu neraka iku. Ya ora usah ngrasa sugih-sugih tenan ya nek wis swarga. Ning donya bojo sitok kereng kok ngrasa sugih-sugih apaan. Umpama ayu ya sitok, umpama elek gene. Wah, nang swarga. Bojo jare piro? Piro kan? Iku sing Islam biasa kan yo.
Lho artinya Nabi Sulaiman dikai 70 ora gelem protes mesti. Gusti zaman di dunia saja punya 1000 masa di surga. Lho iya secara Sulaiman dikai 70 jelas gak gelem kan? Masa Gusti ini surga kelas VIP, saat di dunia saja punya 1000, masa di akhirat turun? Wah. Eleng-eleng ya Dawud Salman Al Farisi, in dakhalul jannah fa ana karim, wa in dakhaltun nar fa ana laim. Mulane kula jare ning donya kula kecelok wong alim mulya lah teng donya nggih biasa mawon. Munjing ben enteni syukuran kula mengke perkarane wis pancen ngoten. Ya seni dunia syukuran sak kadare, sementing ora usah utang-utang ya, tapi ya syukuran ya sak kadare. Misale resepsi ini ruhin ya ora apa-apa syukuran sak kadare. Tapi nak bojone ayu ora apa-apa geden kan. Syukuran ben wong roh kabeh. Istri siapa? Paham ya, terus kulinakno wae kula pesen teng jenengan dawuh Allah niku sing halal urip. Ya artinya sing urip untuk ridane Allah niku sing uripe ambayina liyahlika man halaka ambayinati wa yahya man hayya napa ambayina. Jadi sing oleh urip untuk ridane Allah sing urip ngerti bukti ayat-ayate pangeran. Piye-piye ning donya kowe digawe urip ben roh ayat-ayate pangeran. Rasul kabeh diutus ya yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Saiki wong urip ora ora ayat-ayate pangeran. Ana udan deres pikirane wah alhamdulillah iso panen, ora ana udan ora panen. Sakjane nek Islam tenan ana udan iku bukti rahmate Allah. Ora ana udan ya bukti dijayane Allah. Ora pikiran pertama iku mesti dagangane. Misalnya ana bakul es kok terus udan, masya Allah mate aku. Wah, ngono. Jadi Allah itu nomor 13 ngono ae. Pokoke nomor 1 iku arep-arep udan ya eling sawahe. Wedi panas ya wedi sawah. Nah cara wong sing ulama tenan paling gak iya meskipun ra selalu mikir lah ana udan bukti rahmate Allah. Ana panas bukti dijayane Allah. Mulane jare hikam nak ngandani mata a'toka asyhadaka birrah wa mata mana'aka asyhadaka qahrah. Kalau kamu minta dan Allah memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang baik. Kalau kamu minta dan Allah tidak memberi, Allah ingin menunjukkan bahwa dia zat yang dijaya dan kamu lemah sehingga tidak bisa ngatur kehendak Allah. Fafikul dan huwa muta'arifun ilaika, di semua ini Allah memperkenalkan zatnya. Yaiku kue syukur utawa tawadhu. Nak dikai syukur, nak ra dikai tawadhu. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh, terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah, misalnya ditelan bumi dan sebagainya. Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Dijaru-jari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kagan utang mati. Terus satu contoh no. Nah ini penting. Ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Ya buka-buka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulas, itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya, yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisihotil jasmi, dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata Rabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat. Dirinya pelaku pemberi rahmat dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jenenge mampu kan, tidak harus melakukan. Tapi tetap potensi melakukan. Itu jenenge qadir apa?
Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul aro'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang aja, semurut saja misalnya apa? Wa asirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ta'ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala samsuma amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Sebagian ayat qul aro'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul aro'aitakum in atakum adzabuhu qul aro'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini. Coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau ngundang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi wong keramat tuh bebas hambatan. Lala rapi keramat itu jauh. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat, iku mesti sighatul jasmi. Napa sighat pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis sighatul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya, bisa tidak. Makanya Allah ngeredaksino aamin tuman fisama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur. Tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayurikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Yaitu tadi fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin. Angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab itu fayurikakum bima kafartum, kamu tenggelam. Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Kita nuduh ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok yang telulas. Padha-padha maksiat wong Aceh rak maksiat wong Bali. Bali leh maksiat wong Hollywood leh maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu enggak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisafif melarat Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab nggo duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean nggo duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Jelas ono walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus leha-leha wah bukti ilmuku barokah laris-laris mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Wong bodoh yang melarat rezeki. Tapi sing ra di rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi nak rawali banyak di aki-aki adab. Umume wa may takila alahu makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai. Saulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami di Aceh karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini. Ujuk-ujuk misalnya bojone itu minggat. Orang mengamati, kurang opo, padahal semua balik terkenal. Kurang ganteng misalnya, kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita enggak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau
Kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena azab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti azab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama azab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti azab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wongnya sombong berarti tak maca hadis. Udah coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Cangkeman dura tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berarti fayuh rikokum saja soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Do sok suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nak wong iku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiyang sak provinsi. Sok sucinya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan mabtun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon ya berarti sahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan sing ngomong-ngomong lawan. Ya dadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetep panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ra perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur Tuhan, ora oleh terus melok negur Tuhan aku walat. Lho Tuhan wis mubalek kowe sapa? Saya ulang lagi ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal, aku tetep darani syahid, kategorine mahdum. Ojo kok aku matine ning WC. Mungkin dia nutupi kewaliane tapi Hebane mati ning apa? Hebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan ning hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu ada, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena azab, ya sudah kita ikut mengatakan azab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Mulane sing ngaku itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya fijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena azab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang yang saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya adab tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarahnya. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berkate jeblok. Ya, tapi salam tampil orang jeblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, tengah drama juga kisahnya. Saya latihan nyai Bapak kepleset. Itu berkat bocah kati yang saya pertahankan satu. Mope. Bareng barguling, wah ini masih. Mereka latihan mau mama ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat enggak. Nah, seperti ini gue rasa nak milih sebagai ada. Karena Nabi jelas ngendikan orang mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi
kafar. Jadi saya pastikan fayuhrikakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita ada kafir. Tak lawan tenan. Aku bola-balik juga. Kalau bola-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin enggak bisa cara timbul wong aneh-aneh. Tak tambah. Tapi ketemu aku serawani Mas. Wah. Kalau Allah kan Maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi zahirnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil, aku bima amantum. Boyo mikir, mana yo, seudon kok usah di lembaga, no seudon kok dalil. Itu ada panggungnya dia. Wong seudon siri welek, mana seudon kok dikai panggung, tak lawan yakin tuhnya. Gue sampai suarga lah tak protes, nih gue tetap. Bahaya itu bahaya sekali, orang timur bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi nggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat benar. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Fayuhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum itu sapa arah pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno tobat wong-wong. Awas ya dunia saya tak elang. Amain Nabawi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya yo ngono. Ulama dilawan bal ngenyek. Ngawur ya. Quran wae pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafaro, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horik ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri pira wae? Sah. Masyhur nek ngene fikih, tapi rasa ge aliran anyar. Loh aku ahli fikih ora usah mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milih papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku pirang jadi pitu. Itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu. Jadi jelas saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu enggak ada kepastian. Mau potensi ya kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mereka jelas warahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmanya, bukan dapat azabnya. Itu yang pasti. Ketiwasan ketiwasan aja buku omongane wong buku omongane dhewe atine dhewe. Ngomong kuwi paling gampang. Nek wis janji kuwi paling gampang. Nanging apa bukti? Buktinya apa? Apa? Rusak. Rusak kabeh. Mulane ora janji. Janji kuwi abot. Serakah, akeh wong serakah. Janji
gede janji, nyata nol, nenek kabeh, genah. Belum biyen aku diusir ke mangkat, tak tututi, aku ngalah. Saiki endi iso apa iso rusak kabeh. Dalah wektune aku iki ape gegeran. Geger. Aku arep nagih janjiku. Mulane iso kuwi. Sajane iso urip sauyunan. Tapi rusak. Akan pikirannya rusak. Tabur Taurat keempat-empat ini makhluk. Imam Syafi'i selamat, tak masuk penjara. Keempat-empat ini makhluk. Maksud dia empat-empat jari ini makhluk. As-siyasah khid'ah, tipu muslihat. Ibrahim alaihissalam tidak berdusta, Ibrahim alaihissalam tidak pembohong, Ibrahim alaihissalam tidak kadzib, tapi dia sedang menggunakan akal. Kau pakai akal, aku pakai akal. Berhadapan dengan orang menyembah, dia katakan, kalau memang dia mampu menyelamatkan dirinya, kenapa saat yang besar ini menghancurkan dia tak selamat? Pakai akal. Kalau memang dia Tuhan, kenapa saat malam matahari hilang? Kenapa pada saat siang bulan hilang? Pakai akal. Berjumpa dengan orang di sempadan, dia juga pakai akal. Ini istrimu, ini saudariku. Istri bertanya, kenapa kau katakan aku saudarimu? Karena kalau ku katakan istriku, engkau akan ditangkap. Kalau ku katakan saudariku, kita berdua selamat dan kita tidak berdusta. Tapi yang ini jangan dipakai. Jadi tidak semua ceramah itu boleh diamalkan. Nanti ya foto, ada bertanya di FB, Instagram, itu siapa? Saudari saya. Saya tak mau dipermasalahkan, dicabut tauliah saya gara-garanya. Ujian ayah lulus, ujian menghadapi umat pertama lulus, ujian menghadapi umat yang kedua sukses, ujian menghadapi penjaga sempadan, ujian yang kelima berhadapan dengan siapa? Dengan istri. Maaf beribu maaf, saya tak tahu siapa yang belum punya anak, tapi berhadapan dengan istri yang tidak mengandung, sudah lama tak ada anak. Hajar adalah solusi jalan keluar. Maka menikahlah Nabi Ibrahim alaihissalam, ujian yang kelima, mendapatkan anak setelah berdoa 86 tahun. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya tafsir Al-Quranil Azim. Doanya bapak ibu semua hafal, encik-encik puan-puan tuan-tuan hafal. Rabbi habli minas sholihin. 86 tahun. Ustaz Abdul Somad, kenapa doa saya tak dikabulkan Allah? Kenapa saya pagi petang siang malam berdoa, doa tak dikabulkan Allah? Nabi Muhammad SAW minta pindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah 17 bulan berdoa sampai wajahnya menghadap ke langit. Minta supaya pindah arah kiblat. Apa kata Allah? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu menghadap ke langit.
Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami hadapkan wajahmu ke kiblat yang kau suka. Turunlah ayat bulan Sya'ban. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. 17 bulan. Nabi Musa tersesat di lembah Tih, berdoa 40 tahun berputar-putar baru dapat jalan keluar. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta anak 86 tahun. 17 bulan, 40 tahun, 86 tahun. Awak bila berdoa? Pagi tadi. Ukurlah bayang-bayang. Ingatlah kita ni siapa? Selevelkah kita dengan Ibrahim alaihissalam? Selevelkah kita dengan Musa alaihissalam? Apalagi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah gunanya kita mengaji, membaca sejarah Nabi, supaya kita ambil iktibar. Fa'tabiru, ambil iktibar. Maka Nabi Ibrahim pun punya anak. Selepas berdoa 86 tahun, Rabbi habli minas salihin. Banyak-banyak berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Banyak-banyak bersedekah. Ada satu ucapan dalam tafsir Ibnu Katsir. La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, Allah mudahkan. Kalau dibacakan pada perkara yang susah, Allah mudahkan. Susah jodoh, Allah mudahkan. Susah anak, Allah mudahkan. Susah rezeki, Allah mudahkan. Apa itu? Surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Bacanya pelan, karena banyak orang baca Yasin macam berbisik-bisik. Selepas baca surat Yasin, tawassul. Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Yasin. Aku bertawassul kepada engkau dengan kemuliaan surah Yasin. Mudahkanlah aku mendapatkan anak ya Allah. Itu salah satu cara. Dibaca pada malam tahajud baik, dibaca pada saat pagi duha selepas subuh baik. Yang penting khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz sudah baca tak juga dapat anak. Kenapa? Belum menikah. Macam mana? Ini kadang jamaah ni banyak nak cuba-cuba kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya lulus mendapatkan anak. Adakah ujian lagi? Ujian lagi yang ke-6. Kenapa banyak betul ujian hidup ini? Allazi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan hidup, wal hayata. Allah yang menciptakan mati. Untuk apa dibuat Allah hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji siapa yang paling baik imannya. Saya sudah sampaikan tazkirah 40 minit. Dari mana Ustaz tahu? Ada di sini. Kenapa Ustaz dari tadi udah 40 menit bagi tazkirah selalu tengok ke sini saja? Kenapa tak tengok ke sana? Sana banyak perempuan. Nanti menimbulkan fitnah. Ini semua mesti kita jaga. Ustaz gatal gitu. Ini mesti saya jelaskan supaya jangan ada curiga di antara kita. Ujian yang selanjutnya adalah berhadapan yang ke-6. Ternyata Allah Ta'ala ingin menjauhkan hati dari buah hati. Tak masuk akal kalau sampai buah limau jauh dari limau. Tentulah limau jatuh dan limau busuk. Ustaz Somad, ya, saya dengan istri saya itu tak pernah ada pacaran, tak pernah ada hubungan sebelum menikah. Macam mana awak boleh percaya dia cantik? Sebab masa saya bertamu, saya tengok gambar ayah dia handsome, mak dia cantik. Maka saya fikir buah tak akan pernah jatuh jauh dari pohonnya kecuali dilarikan burung atau jatuh ke sungai. Kata kawan saya, buah tak akan mungkin jauh dari batang pohon, tapi Allah ingin jauhkan. Yang ditunggu selama 86 tahun, sesudah dapat, datang lagi ujian. Lahir dia di Palestina, jauhkan dari pokoknya, antarkan dia ke negeri yang Allah bersumpah dalam Al-Quran.
wattini wazzaitun wa turi sinin. Allah bersumpah dengan negeri ini, wa hadzal baladil amin. Inilah negeri yang sekarang lebih mahal tanahnya daripada yang ada di Las Vegas. Tanah suci kota Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Inilah negeri yang teramai di dunia, mengalahkan Manchester United, Liverpool. Inilah negeri yang paling ditunggu-tunggu. Saya tak tahu Brunei Darussalam, tapi kami di Riau, bila dia bayar tahun 2017 akan pergi haji 2031. Meninggal 2030. Inilah negeri yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah kepada Ibrahim, hantarkan dia ke negeri itu, hai Ibrahim. Melawankah Ibrahim alaihissalam? Ujian ke-6, jauhkan dari anak. Dibawalah Hajar dengan anak kecil dari Palestina menuju Baitullah. Sampai di sana diserahkannya ke Baitullah. Naik Ibrahim ke atas unta akan balik ke Palestina. Saat itu Hajar menarik ujung jubah Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Saat ditarik ujung jubahnya oleh Hajar, Hajar berkata, Allahu amaraka bihadza. Kalau A-nya pendek, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau A-nya panjang, Allahu Akbar. Apakah Allah Maha Besar? Belajar tajwid. Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah menyuruh engkau meninggalkan kami di sini? Dijawab oleh Ibrahim satu kata, Naam. Ya, Allah menyuruh aku meninggalkan kalian di sini. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu dia tak akan menyia-nyiakan kami. Pergilah wahai Ibrahim. Yang pergi ini pencari rezeki, yang tinggal di sini pemberi rezeki. Kalau yang pencari pergi, pemberi ada, adakah risau dalam hati? Tidak. Begitulah iman seorang Hajar yang kita sebut dalam solat kita. Hajar ada dalam solat kita. Mana ada kita solat menyebut Hajar? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali. Ali itu keluarga. Ali Imran. Imran nama istrinya Hanna. Hanna melahirkan anak namanya Maryam. Maryam melahirkan anak namanya Isa. Maka ada dalam Al-Quran Ali Imran, keluarga Imran. Ali Ibrahim. Ibrahim punya istri namanya Hajar. Hajar punya anak namanya Ismail. Dia punya istri namanya Sarah. Sarah punya anak namanya Ishak. Keluarga ini kita sebut dalam solat kita, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Oleh sebab itu Hajar karena kesolihannya, karena solihahnya disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam solawat, disebutkan dalam solat, ditinggalkan. Ketika ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam, nampaknya dari jauh di tengah panas, anak dan istrinya. Di situ dia berdoa. Disebutkan doa itu dalam Al-Quran. Apa kata Allah menceritakan kisah Ibrahim? Askantu min zurriyati, kutinggalkan anak dan istriku fi wadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, yang tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Larilah Hajar ke atas bukit Safa, tak ada air. Naik ke atas bukit Marwah, tak ada air. 500 meter, Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, tak ada air. Selepas itu dia pun kembali. Ternyata Allah ingin memberi air tidak keluar dari tapak kaki Hajar. Air tidak keluar dari kaki yang kuat. Air tidak keluar dari kaki yang berlari. Air keluar dari tapak kaki baby yang belum tegak berdiri, yang hanya yang hanya menggerakkan kaki, belum merangkak lagi. Hanya menggerakkan tumitnya saja ke atas pasir, nampaklah air
Begitulah ternyata Allah ingin memberi rezeki, bahwa air itu datang bukan dari kaki Hajar, bukan dari tumit Hajar, tapi dari tapak kaki Ismail alaihissalam. 3000 tahun lebih sampai hari ini kita meminum air itu. Zamzami, zamzami, zamzami. Berkumpullah wahai air, berkumpullah wahai air, berkumpullah. Sampai hari ini air tak kering-kering. Salah seorang jamaah kita mendapat mesin penyaring air dari Jepun. Ini paling hebat, paling mahal harganya. Airnya jernih, airnya bening. Kalau dipakaikan mesin penyaring air ini, tak ada lumut, tak ada bakteria, pokoknya bersih. Begitu ditanya sama jamaah kita pada yang tukang jual mesin ini, kalau dibandingkan dengan air Zam-Zam, Zam-Zam jangan. Air Zam-Zam kata dia jangan. Air Zam-Zam adalah air barakah. Air Zam-Zam adalah air yang diturunkan Allah untuk menunjukkan bukti janji Allah. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami fil afaq, di atas langit. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Di atas muka bumi ini ada ayat-ayat tanda-tanda bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu, mengapa kamu tidak melihat dan memperhatikan? Akhirnya sampai hari ini kita pun meminum air Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selesai ke-6, masuk ujian yang ke-7. Sampai ujian keberapa Pak Ustaz? Saya pun tak kira dari awal tadi. Habis 60 menit kita stop. Yang ke-7, ternyata setelah anak, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu sudah remaja, sudah boleh berusaha, datang lagi ujian. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa ujian-ujian ini datang? Semakin kuat ujian, semakin hebat ujian, semakin tinggi jabatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujian BA 50 page, 50 muka surat cukup. Ujian master 200. Ujian PhD unlimited. Maka ada level, ada tingkatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim alaihissalam, ujian ayah sudah, ujian umat 1 sudah, ujian umat 2 sudah, ujian menyeberang sempadan dari Babilonia ke Palestina sudah, ujian tak punya anak sudah, ujian punya anak dijauhkan sudah. Masuk ujian yang ke-7, anak yang muda belia diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak minta kerbau, Allah tak minta lembu, Allah tak minta kambing Ibrahim, tapi ada yang sudah masuk ke dalam hatinya, yang ditunggunya 86 tahun lamanya, yang ditinggalkannya di tanah suci nun jauh di sana. Itu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu, kamu belum beriman. Ustaz, kenapa Allah tak minta anak saya? Sedang kambing saja tak keluar, apalagi anak. Allah tahu ini setakat level-level kerbau, sapi, kambing, onta. Ini selevel anak, diminta Allah SWT. Sayangkah engkau pada ini? Maka Ibrahim pun ujian yang ke-7 datang dia kepada anaknya. Tapi Ibrahim tak main paksa. Dia tak berkata kepada, hei anakku. Ibrahim tak begitu. Apa kata Sayyidina Ibrahim alaihissalam? Ya bunayya. Dia tak katakan ya Ismail, tak ada. Ya ibni, tak ada. Oh my son, tak ada. Apa kata dia? Ya bunayya, wahai ananda, wahai anakku yang muda belia, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku malam tadi, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu nak? Jadi kita kalau mau melakukan sesuatu, tanya anak kita dulu. Nak, ya itu ada anak lajang ingin meminang, engkau mau apa tidak? Saya tengok dulu pakai CCTV ya. Jangan main paksa, tak boleh.
Begitu akhlak, adab. Datang seorang menjumpai Umar bin Khattab. Apa kata dia? Hai Umar, ini anakku durhaka, tolong engkau hukum dia. Umar bin Khattab bijaksana, dia tak mau zalim dan aniaya. Dia tanya kepada anak ini, kenapa engkau durhaka? Hai Umar, apakah anak punya hak kepada orang tua? Ya. Apa hak anak wahai Umar? Kata Umar bin Khattab, hak anak ada 3. Pertama, mencarikan ibunya yang salihah. Yang kedua, memberi nama yang baik, seperti nama Abdul Somad. Yang ketiga, memberi makan yang halal. Apa kata si anak? Dia bagi aku ibu yang tak baik, dia bagi aku nama yang tak baik, dia bagi aku makanan yang tak baik, sehingga aku menjadi ini. Maka apa kata Umar bin Khattab? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Engkau lebih dulu derhaka kepada anakmu sebelum anakmu menderhaka kepada engkau. Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Rasulullah Ibrahim alaihissalam mengajarkan akhlak, bukan akhlak anak kepada orang tua, tapi ada akhlak orang tua kepada anak. Dia panggil dengan panggilan yang lemah lembut dan baik. Kemudian dia katakan, "Madza tara?" Apa pendapatmu? Anni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi malam tadi. Anni azba'uka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Ini pun tak bisa diamalkan. Jangan balik nanti dari sini bawa pisau. Ya bunayya, inni ara fil manam. Belum habis ayat dia dah lari. Kisah-kisah itu kita ambil iktibar, kisah-kisah itu kita ambil pelajaran. Apa jawaban Ismail alaihissalam? Ya abati. Dia tak katakan wahai ayah, dia tak katakan wahai Ibrahim. Ya abi, tak. Ya Ibrahim, tak. Tapi yang dia katakan ya abati, wahai ayahanda, wahai ayah yang mulia. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau dapati aku menjadi anak yang sabar. Akhirnya dibawalah anak ke atas bukit. Lalu kemudian ketika dia akan sembelih, falamma tallahu lil jabin, ketika sudah sampai ke tempat penyembelihan, diletakkan di atas. Lalu kemudian terasa sejuknya pisau itu di leher. Pisau kalau diletakkan di leher terasa sejuk. Tak percaya cuba balik, ambil pisau sana. Tinggal menariknya saja. Tinggal menarik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa fadainahu bi dzibhin 'azim. Kami tebus dengan sembelihan yang besar, diganti Allah dengan seekor kabsh, kambing yang bulunya kabsh, kibas kata orang Melayu. Maka begitulah Allah Subhanahu wa taala mengganti nikmat lebih besar. Akhirnya kita pun melaksanakannya sampai hari ini, sampai pagi tadi. Pagi tadi selepas salat saya bertamu ke salah satu rumah jamaah untuk melihat penyembelihan kambing. Tapi saya melihat aja, tak motong. Ustaz sila motong. Saya ceramah aja yang keras, suara keras, tapi hati lembut. Tak sampai hati menengok kambing meregang nyawa, menengok kambing. Tapi kalau sudah dimasak tak sampai hati, membiarkan. Kenapa kita disyariatkan menyaksikan penyembelihan? Supaya mengenang bagaimana dulu yang dirasakan oleh Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita disuruh melihatkan, menyaksikan? Karena syiar, menunjukkan umat Islam. So, syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Penyembelihan onta, kambing, lembu, sapi itu adalah syiar, menunjukkan kekuasaan, kehebatan umat Islam. Tuh, tengok umat Islam di masjid ramai. Kenapa? Bagi-bagi daging kambing. Sembahyang subuh tak berapa ramai, tapi menyembelih jadilah daripada tak berkumpul sama sekali. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah bagian. Di padang Arafah ramai, saat solat Id ramai, saat penyembelihan kambing ramai.
Ini semua adalah bagian dari syiar Islam. Dan hikmah ketika menyembelih hewan kurban itu nampak dengan mata. Ketika tadi pisau ditarik ke atas, menyembur darah keluar, itulah yang terakhir sakit dirasakan seekor kambing. Kambing terakhir merasakan sakit saat disembelih. Tapi kita kalau sakratul maut belum tentu sakit terakhir. Karena sakit sakratul maut akan disusul dengan sakit azab kubur, akan disusul dengan sakit azab hisab, akan disusul dengan sakit azab neraka. Diletakkan di tapak kaki, yablugh ka'baihi, ketika sampai ke mata kaki, yang biha dimaruhu, mendidih otak di kepalanya. Oleh sebab itu maka selalu kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Yang tadi tak menyaksikan penyembelihan kambing, esok saksikan. Walaupun kambing bukan punya kita, tengok. Kalau perlu rekod. Bila nak buat dosa, tengok. Oh, ini sakaratul maut. Supaya apa? Mengingatkan, iktibar. Karena kalau hanya ceramah saja, ingat sakratul maut, ingat mati, tak masuk ke telinga. Tapi manakala kita tengok gambarnya, nampak kambing merasakan sakit, ini yang terakhir. Selesai ini, tak ada azab kubur kambing, tak ada titian siratal mustaqim kambing. Lalu kambing-kambing yang disembelih tadi itu, apakah nanti di akhirat akan dibangkitkan? Kambing-kambing itu pun akan hidup lagi. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Semua kambing-kambing akan bangkit lagi. Tapi setelah mereka bangkit, apa kata Allah? Kunu turaban. Hai kambing-kambing, berubahlah kalian menjadi tanah. Maka semua kambing-kambing berubah menjadi tanah. Saat itu apa kata orang kafir? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Andai aku menjadi tanah. Apa makna andai aku menjadi tanah? Andai aku dulu jadi kambing, maka sekarang berubah menjadi tanah. Tapi karena dulu manusia tak berubah menjadi tanah. Manusia pilihannya dua. Alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Tak ada tempat ketiga kecuali Mu'tazilah. Tapi ahlu sunnah wal jamaah dua saja, surga atau neraka. Inilah ujian yang ketujuh. Kita cukupkan sampai 7 karena tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, hari haji 7. Mudah mengingatnya. Siapa tadi bagi tazkirah? Ustaz Abdul Somad. Apa yang dia sampaikan? Hikmah di balik kurban. Berapa hikmahnya? Ada 7. Kenapa 7? Entah, itu aja kata dia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya yang menyampaikan dan buat kita semua. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita dalam majlis ini insya-Allah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadil Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perlu menjawab azan yang telah dirakam, yang ditayangkan dalam radio atau televisyen? Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Titik. Tapi dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad. Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Layak dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Itu yang azan siapa? Yang azan itu orang, manusia, bukan mesin, bukan CD, bukan DVD. Yang azan, kenapa? Karena yang membaca itu ada niatnya. Muazzin itu sebelum azan dia ada niatnya, sedangkan alat itu tak ada niatnya.
Oleh sebab itu kita jawab. Adapun ada orang menjawab azan di radio, di television, dia jawab baik, tidak salah, terhitung sebagai zikir. Zikir. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Begitu juga dengan ketika mendengar ayat sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Ada orang bertanya kepada salah seorang ulama, "Syekh, ya, kalau saya mendengar orang membaca ayat sajadah, apakah saya sujud tilawah?" "Ya, sujud tilawah." "Bagaimana kalau yang saya dengar itu radio, bukan orang? Bagaimana kalau yang saya dengar itu MP3, CD?" Kata Syekh, "Kalau CD sujud, awak ikut sujud." Maknanya apa? Dia tak ada niat. Tapi kalau dia berzikir menyambut ini, baik. Kalau jawaban saya berbeza dengan jawaban fatwa ulama, mufti, maka campakkan pendapat saya pakai pendapat yang sudah difatwakan oleh para ulama. Ikhtilaf dalam masalah ijtihad, kalau berbeza pendapat mufti suatu negeri, maka campakkan pendapat, karena perbezaan al-khuruju minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih baik. Bagaimana sebaiknya menguruskan daging kurban? Tulang boleh dibuang, bahagian lain bagaimana? Dulu masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjaga kambing. Dibawa kambing, diikat dekat rumah, dibagi makan beberapa hari menjelang Idul Adha. Selepas salat Id balik, lalu kemudian Nabi menjatuhkan kambing ke tanah, dihadapkan ke kiblat. Nabi pun memotong 2 ekor kambing, kabsyaini, 2 ekor kabs, amlahaini, putih, akranaini, bertanduk. Sudah bertanduk, umurnya sudah cukup. Lalu Nabi pun memotong, bismillah, wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Kambing pertama, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Kambing yang kedua, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibagi 3, 1/3 untuk ahli bait, 1/3 untuk jiran, tetangga, kerabat, 1/3 untuk fakir, miskin. Apakah semuanya mesti 1/3? Biji matanya dibagi 3 juga? Ada namanya urf. Urf, Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Kalau menurut urf bahwa tulang ini bisa dibagi 3, bagi 3. Tapi kalau yang kecil-kecil, ma'fu anhu, termaafkan. Begitu juga tentang masalah kulit, tentang masalah, ada yang memang boleh dibagi 3, bagi 3. Tapi ada yang rasa-rasa tak mungkin boleh bagi 3, ma'fu anhu, termaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Apa kelebihan membangunkan orang lain menunaikan solat fardu, dan kita membangunkannya secara lembut dan baik? Rahimallahum ra'an, Allah menurunkan rahmat kepada seorang suami, alladzi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya dengan mengambil air. Dia ambil air, dipercikkannya ke wajah istrinya. Oh my darling. Kalau baru-baru nikah lah, honeymoon. Tapi kalau dah lama disiram saja. Hadis sahih, rahimallahum ra'an, Allah menurunkan rahmat kepada suami, alladzi aiqadha ahlahu, yang membangunkan istrinya. Lalu bagaimana dengan kami istri? Hadisnya belum habis. Rahimallahum ra'atan, Allah merahmati perempuan, allati aiqazat zaujaha, yang membangunkan suaminya. Beruntunglah tuan-tuan yang mendapatkan istri yang membangunkan, karena itu ciri istri salihah. Apa ciri istri salihah? Allati tu'inu ala imanihi, yang mampu menolong iman. Kalau dia mampu menolong solat kita, dia mampu menolong tazkirah kita, maka itulah solihah. Mudah-mudahan termasuk yang solihah-solihah, insyaAllah.
Boleh? Ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama hari raya Aidil Adha, sebelumnya mohon maaf kerana ini bukan soalan, tapi di atas soalan. Kami dari jemaah Gemah Salawat Nur Jami' Risalatul Qadiri Grup Salawat Cinta Rasulullah, mohon doa supaya kami tetap istiqamah dalam salawat, berqasidah melantunkan lagu irama salawat jamaah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khalqi kullihim. Apa hukumnya bersolawat ramai-ramai pakai grup? Apa hukumnya? Hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Ketika Nabi sedang duduk, tiba-tiba ada seorang laki-laki memuji-muji Nabi, membuat syair puji-pujian. Ketika dia memuji-muji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Ada orang muji-muji Nabi, Nabi diam dan tersenyum. Maka itu disebut dengan sunnah takririyah. Seandainya Nabi menyuruh, buatkan pujian-pujian, selawat, buat. Itu namanya sunnah qauliyah. Seandainya Nabi yang membuat, namanya sunnah fi'liyah. Nabi tak ada menyuruh, Nabi tak ada membuat. Tapi saat ada sahabat yang membuat, Nabi sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Maka ulama menulis syair-syair. Ada namanya syair burdah, ada namanya syair dibah, ada namanya syair simtud durar, ada namanya syair ad-diyaul lami', ada namanya syair al-barzanji, ada namanya syair macam-macam. Di Brunei Darussalam yang populer, yang selalu syair apa? Pokoknya adalah masa saya kecil-kecil di kampung dulu, al-barzanji. Ada ulama namanya Imam Abu Ja'far al-Barzanji. Barzanji nama kampung di Irak, Barzanjah. Ayahnya merantau ke Madinah, tapi tetap dipakai namanya Al-Barzanji. Maka dia mengarang abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulah. Maka orang pun bersalawat. Abtadi'ul imla, kami mulai waktu yang kosong ini bismidzatil aliyah, dengan menyebut nama Allah yang maha tinggi, mustadirran faidal barakat, mengharapkan dapat barakah. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa utan anhu asyra sayiat, ditutupi 10 kesalahan, wa rufi'an lahu asyra darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan makin banyaklah pemuda Islam yang mencintai solawat-solawat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, bagaimana menghindari was-was semasa solat? Was-was pertama datang dari air percikan, air kencing najis. Maka di dalam hammam, restroom, mesti memakai terompah kayu. Dululah, sekarang yang buat terompah kayu lagi dipakai. Supaya apa? Sebab a'zamul waswasah, sebahagian besar was-was itu datang daripada bilik, daripada mirhat, kena ada percikan air najis. Oleh sebab itu segala yang kecil dijaga. Selepas itu kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ta'awuz. Setelah itu membaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selepas itu menghadap Allah Subhanahu wa taala, sallu salatal muwaddi, anggaplah itu salat yang terakhir. Setelah itu serahkan kepada Allah. Datang macam-macam, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nabi punya anak namanya Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Husain punya anak namanya Sayyidina Ali.
muskil. Datuknya Ali, cucunya Ali. Bila disebut dua Ali, Ali mana? Ali satu apa Ali dua? Maka untuk membezakan antara datuknya Sayyidina Ali dengan cucunya Ali, ditambahlah laqab Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin masuk mirhat, tempat qada hajat. Lepas keluar dari situ dia nak sembahyang. Dia lepas bajunya, dia ganti baju baru. Anaknya bertanya, Ayahanda Ali Zainal Abidin, ya, kenapa baju yang masuk tadi keluar diganti, bersalin baju dengan baju yang baru? Kerana aku takut kaki lalat yang hinggap tadi membawa najis. Kaki lalat. Kita kadang kaki kambing pun tak peduli. Begitu halusnya. Aku takut kaki lalat tadi yang hinggap di pakaianku. Padahal kalau menurut fiqh itu ma'fu anhu, kaki lalat. Kan tanda susu dong. Jadi ya, itu gue buka. Kalau sih ya, di foto ya. Ya, kita yang foto ya. Di ruang patang uang. Oh, dipindah. Kau satu pin. Ini foto. Terus di sini. Ini kirim lah ya. Aku tamu ngitung tak. Mau itu gede. Terus. Pitung kilo. Oh. Ini mau kali patang kilo. Gede. Ini itu dia bilang mulai. Patang kilo kita dari apa? Saya suruh tuh. Ada gitu gurang doang. Oh nih. Itu kan gitu doang. Terus aku tuku iki tak gitu. Terus sing awak iki jalan tak dikerja. Nek timbang tuku, kadang tuku lho orang tepet ae tuku. Tak tuku kabeh ora ngalih. Tak lagi perkara didung iki. Orang ngalih iki kok. Orang ngalih utok. Iya. Mari kita kadang luar so lebih wis tahun-tahunan ra payu. Jadi karena anak ya ketok ya cek itu hanya kita kan jual pun tahu ya tahun tua video rapi ya. Kadang cuma sangat tahunan. Lihat enggak dulu video pengen dijelaskan. Entah ya nih. Entah deh. Dia beran kok gitu banget. Namanya Lebih kecil kok. ya kecil dia pada lain. Dulu ya aku mulai jam 3 apa. Jadi aku kuburan aja, kuburan itu kayak mati mulai. Barangkali bulan ya. Karena itu kalau ada orang tuanya, yang orang tuanya loh, nek ujungnya nangis orang kita kok. Ini sih, Masuk masih kena ora, Bro? Tak kenal. ini sih ada mas tuh. Dia orang ngarep banyak tuh kode, tapi sok belum tuh, kita tahu yuk mana nih. Jadi karena Saya kita tunggu. Terus lagi ditulis terakhir, ada itu. Sing ngedit masa boten? Nang dhewe. Ya aku belajar jadi. Nah, iya mate sama dhewe ngono. Iya. Sampai dieling-eling ngono kuwi. Maksudnya ya khusus apa? Kan di berarti. Lah mate ku mbek dieling-eling ora mung diwasi tok, disimpen. Kok nek sing tulis iki aku beso. Nah, iya kudu sampean ngutul. Kudu aku jadi tidak paham. aku akhirnya aku sensor. Yo, ayo aku pakpok kok. Ya goblok belum tahu tuh aku. Sok kan ambek kamari. Kamari tak kan pisan pindho apa?
Soalnya kosong tok dan dengan. Aduh, kayak apa ya? Oke, kaji keren Pak. Beri mangan. Hmm. Bisa kan? Nggih. Saya minta. Betul hati kok kawan. Ya. Minta. Kalian. Terima kasih. Terima kasih. Mulai. Benar lagi, Pak. Bisa. Semua harta karun ada di sini. Ini orang sih tinggal ya. Maksudnya tinggal Tinggal kucing. Ini dia. Jangan. Siapa? Yang di mana? Mau siapa yang nak itu no. Itu dia petir. Erika cepat. Punya orang itu kelaru di mana? Kali itu ya tahu kan saya tuh. Ya kenapa? Oh mati. Ada semua. Enggak aku ning kene. Aku bukan itu. Wih, wih. Keliru dia mas. Jemaah tahlil. Kalau bapak anggota jemaah, paling ora anggota jemaah anggota terus. Paling aku balik. Saking kulinane aku, karena ada malam jemaah aku nyarno. Jemaah tahlil. Aduh sakit. Punya berharga sudah keluar. Udah ada udah kita nih. Kalau bukan itu tuh. Tapi Sing penting ora jamaah Kristen kan. DKI panggapi aja. Ya, suara lajan bukan terap. masjid nyaro ora krungu. Kalau dilihat toh. Siapa Pak Jan? Aku masih langgar. Kita jarno karo masjid kan nyaro. Enggak pernah bulan der nyarno masjid. Aku balik ngono. Masjid ra krungu kok jangan nyarno. Karena kok ya. Karena kejadian stroke nih ya. Stroke ringan. Tidak kode kan bawa itu. Gimana sih? Nah itu butuh ngapi ngono tuh. Ngomong ngapi. Saulan ini. Orang mau toh? Enggak, Sepuluh dino. enggak masalah. Ngono iki terus gering udah buka satir ora biyen. Makanya ngomong sik ngene kok popot pangan untuk mesti. Ini tenang kuwi. Mana kok Pengen mangan hal. Jadi suki marak. Malah mesti tambah marak kok tuh. Mare wong dhewe ya wae kan loro di kiri. semua pun rokok sih dia mesti. Yo mesti kuwi Mare wong dhewe jualan setan. turun aja kan. Atau berbagi di bisik bisa kan. Cuk. Kalau kan itu tak tertarik. Gitu caranya. Tertarik kan wong loro nemen bar. Ana wong loro nemen iki wong duit 50 juta. Ya jadi kalau di apa? Nagar. Nek aku mari duit kita keleng sip. Ya ternyata aku gak mari kan. Terus sopan ngene Yai. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Ya apa dam. Ya itu Pak Yai. Kalau niki gadah nandar, kalau niki sakit. Ampun 6 tahun sakit. Ya kalau niki gadah duit 50 juta. Nek belum mari sampai masjid. Ya kalau niki ajeng kula salat ke masjid. Ya ternyata kok mboten mari. Nah ini lho dam ngene lho. Kuwi duit kuwi kowe cete mari sing berhak nampa duit kuwi wong telu. Ya untuk yang tiga itu kenapa mawon Pak Yai? Nah, enggak. Tak cerita tenan iki. Tapi juga di verbare tapi kelawak gitu. Duit iki nomor 1. Keno atur. Nggih Pak Yai. Ya. Ya bareng keno pelacur. Pelacur kuwi ngono ngene. Karena alam iya tenan iki. Wes. Aduh. Aku motor Di ini. rumah tenan-tenan. Aku lo ora ketep ora apa ya. Kok lari. Ning kowe dadi anak setan. Iki duit iki kanggo awakmu nek kowe gelem nampa, tapi kowe kudu gelem dadi barang setan. Kurang ajar nek pelacur ngono. Masih aku pelacur, aku cek duwe harga diri. Ya, ulah pelacur pertama ini. Kedua, kayak wong. Apa ya? Gitu. Ya. Malih. Kayak wong tukang minum. Kayak wong tukang minum. Duit kayak wong tukang minum tapi kudu gelem dadi barang setan. Lah bareng duit jeneng tukang minum ngene. Mas iki duit iki tak kanggo sampean. Tapi sampean kudu gelem dadi barang setan. Kurang ajar kowe iki. Aku masa tukang minum, aku cek duit harga diri. Yang terakhir. Yang terakhir sing nomor 3 ya terakhir ya. Kuwi wong medhit. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mun jauh iki kok ada nandar. Nonton iki kangge jenengan. Kangge jenengan dengan turun nggih dadi barang setan. Hari ngomong dadi gelem. Gede, aja meneh kok. Barang setan, putu setan iki aku gelem. Duit ditampa akhirnya. Lah barang setan, dia dadi gelem dari barang setan. Lah wong setan ku mesti masuk neraka. Berarti kayak gue
Wong medit kuwi galane setan. Memang itu masuk rokok. Wong medit kuwi sing ben apa dhisik dhewe. Iku ceritane. Dalam warahmatullahi wabarakatuh. Terbawa dalam pusaran peperangan dari dua kekuatan. Udah. Ketika aku mau Sampai. Jadi. Bisa nggak tahu? Keren nggak? Coba dari dia sih juga pilih nggak? Cerita. Ini. Enggak kata saya belakang terakhir. Aku enggak tahu. Tanda cerita di mana Bencana ikan apa nih? Saya tanda Bencana Bogor ini. Keren nggak? Ngomong sangat no. Ngomong sangat itu sikat. Sponsor Bogor ini. YouTuber kudu mengikuti kudu waspada. Ono sing anyar kan. Mas Cas duwe pembantu kan. Enak. Nah, dedakno HP ini nganggur orang dulu. Jadi ana foto sibuk. Misteri, horor. Flash, kan orang itu ada jadi. Nanti enggak belajar dan apa kopi. Apa dia kopi? Misteri. Hah? Bukan. Jadi misteri seneng ada misteri. Nah, aku bilang dari mana kok tulisannya kok lucu mulu. Ya, betul. Mana kok bukan kata kan ditulis dan. Saya tanda cerita. Bergemang keselan selendek. Dan yang wit. Sangit ya kebetulan. Di bunyi alarmnya kegang magnet muni. Kapan jatuh apa ya? Apa? Alarmnya muni. Beriban kegang magnet muni. Lawan alarm si aktif orang mau di. Gak aku kira lebih macam-macam ya lu gitu bi. Tadi lo telepon tuh pilih alarm. Jumbo lawang. Suka aku tak dulu. Malah ketika ada terus kita kok. Wah, ini gue soalnya meriang. Dia mari ngobrol dari kan dang dia. Acok nganu dan arang-arang dan. Yang paten di pitung dino. Kita di bangun orang dino gak apa sih, orang dino tadi. Tak masalah sekarang kamu mau sering ngakor. Itu Bila rawan. Tambah. Mari bener Salman. Dorong si kue. Itu berarti kari. Dia rapi yo atau Emang tahu kan kan. saya itu. Iya. Ayo ngomong terangin dong. Tidak bisa ikut. Terus kalau ngeliat itu di rumah no. Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamu itu mengumumkan kira-kira ikut. Dengan negara itu dapat rohmanya, bukan dapat. Bahkan rahmatnya titik. Mereka sudah rahmati wasiat. Kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adanya. Itu yang pasti. Dapat adanya itu yang pasti. Bencana. Ya, enggak bukan itu lah. Ya ora apa-apa. Ini rekam nganggur kan tadi video. Tapi kan nek kira ini pasti roading kan. Sinyal roading. Ya lah. Kalau roading hilang jadi untuk ini. Ya. Itu mau tak saya nalan. Jadi terus apa kan? Dua tak balik. Ini tak gue ya. Kita aku ngomong tinggi itu kan. Oh, di mana dong? Aku kan itu dikira itu udah betul. Kayu atau gue tapi. Lu aku ada. Ini enggak tahu tuh. Ya simpanan verifikasi apa lah? Gerak-gerak. Enggak belum dari ini. Kita belum dari ini. Oke. Ini awan dari kasih. Aman Dari sore berduk. Kantor YouTube kan buka nih awan. jam kerja. Aman jam kerja. YouTube kan awan jam kerja ya. Jadi kalau dikirimin langsung ditampani kono. Iya dah. Ngucap guyang-guyung. Tolak terima bulanan gitu. Ini gak niat buang gitu. Ada.
Jangan bujuk verifikasi ya. Kan kudu gitu. Dong itu di negara kasih, itu ada tuh itu. Oke. Jadi bergak goyang. Tapi gue kalau sudah tua, Iya, iya, aku gue tadi. ngomong Istam kayak tadi. gini lu bisa di coba. Iya, ya, memang. Ini lewat syarat rasa ngomong, ya. Ngono lu. Saya tahu. Banget lu. Kan nek sampean apa aku kan delik tenan. Jadi kerjaan kan wis apa to. Jadi lah aku potong, dipikir ono ngomong gitu. Betul ngarep. Apa nih kono ya? Aku masa apa ini lagi lho. Waduh ngalor dia masa ngene. Yo, gue kemarin yo jago yo gitu. Gue. Jadi yo. Masa Oh, coba. Ya gue kan gak gue tonton apa enak. Gue kok ini apa enak. Berarti aku terang apa bedi bi? Ya gue menang toh. Kayak Dalam bos dalam. Main kode ya. Yo toh. Rasa banget kalau ngeklek gini. Yo. Coba yo. Tapi siapa tahu kira-kira. Tapi nek ngono kan tetep kawan ya. Ya, Bang. Aku tuh Ya, itu kedua settingan. bisa dulu ya. Iya. Kamu mungkin kali ya apa? Oh, betul. Apa sih, Bukan Bang? beneran coba. Betul dia terus kayak gitu. Beli mundur sampai lagi. Mundur sampai lagi kayak belum ngaku. Oh, boleh. Yo, ini lo macam itu. Oh gitu. Tapi pemandangan itu jelas sudah. Ini sudah tadi. Ya masuk misalkan itu jalur ini di makin nolor. Kan makin nolor, kan percayaannya kurang. Yo, masuk kita lo nah. Makin mulon supaya masuk. Kan matahari kan jelas. Ya, masuk. Oh. Tapi cerita nanti senang tak kirim buat sudah butuhnya men. Roh Iya. di kaku. Aku kita gak masuk ke bedanya dia mau verifikasi kan lo. Ora Ya udah jalan nyala pantu, mau ada lagi verifikasi kamu ya pantu. hijau mas kan paling kan yang dari kan berarti kan hijau mas ini lo. Katanya gak dari iya sampai begitu. Kalau aku pacarku bodoh aku kena senteru ngono lho. Tapi udah biasa. Dari gitu dulu. Ini verifikasi kan ya di YouTube kan ya. Untuk belajar anu jam ngisi pendek-pendek macam. 5 menit 10 menit ya. Nah, di sana. Aku enggak 20 menit ya. Kan udah tilai kosong belajar nih gitu. Jadi belajar di bawah teko nih anu. Kita beruki. Ini kan kapan itu teman? Oh, tempat diri. Buka di sini. Dulu deh. Menurut beneran. Ngamuk ya. Oh, nanti Kan kita begitu begitu kayak. Jadi ndek ndek. di 16 menit. 16 sih sebenarnya. Ngombe. Apa gue kan? Bilang ngono kok. Hanya kudu ngombe kok. Nang ae. Ya. No, Buat itu udah rutin nah. ya pun mana sopok. Gua sih. Langsung tidak verifikasi apa apa. Itu Nah, kan jadi bahwa mengenai seperti ini, rasa ngomong. Ya yo masing ngono lho. Enggak tahu sekali enggak dong. Sekali. Ya iki ora kan ya. Toro jajal pertukaran, masa kok Soal. Oh, Iya kan dipelajari. iya toh malah dari di kantor. Potong. Potong. Ini dok ibu dong. 1%. Ya.
Tekel yae, dadi sinyal iki ngono lho. Jadi tetep amen dong. Tidak kok. Nggak perlu nih kredit Kan ini tak kira. Biasanya ngomong kan ini tak sih. Kan di sinyal torane sama ini tenang dari agak gitu. Dia cuma sampai curiga Yo, ora curiga. Yo, ora salah nih, Bapak. Yo, cuma nih torok kali ya ini. Yo, kita cepat. nek kowe iki. Soalnya Karena terang banyak channel jejak sempol kan goreng sempol. Ganti kene wae. Hah? Ganti. Apa ya? Yo diganti jenenge. Nanti gitu. Sing tidak muri. Nanti apa? Tidak aja bro. Terus ono jejak sempol. Terus ono Wis ono. wis duwe ini jas. Oh. Tapi lho jejak sempol. Masuk aja bro. Jejak sempol doyan sempol ono. Ono kan doyan sempol dah. Doyan sempol. Tapi urung ngerti itu urung nomor no tak kenal. Kita sampean tuh Sinyalnya udah penak lagi pakai kan. Tenang nanti. murah. Yo murah. Timbang ono apa? Telkomsel. Ini terus aku sing murahnya iso tuku kowe. Iya. Ini kasih tuku ke pasar. Aku mau beda tak kok. Ini iya kan mau 35 ente. Ndak kena tuku langsung 203, 200.000. Sing larang iki iso tuku. Itu kowe mani dari kan larang. 203 sang dawa wae. Jadi apa nek yo kurang. Iki piro dihitung iki. Kayak tau lebih. Ini tren murah Entrio ya. Murah ente. Sinyalnya kan. Tri nang murah wae. Tapi sinyal asik ora ya. Sinyalnya yang Nek mari kene jaringan iki kene. Nek aslu tak tak isi apa wae tak isi. Ora malu. lu telepon ya. Dengan telepon kowe. Pakai kanel kayak tangga telepon kan tahu saya. Iki pakai dane. Iki tangga berapa itu itu. Isi terang JB. Kita tak cek ora cek cek. Ada wis entek. Nek tanggane entek anu wis entek ndere pepo. Tak kan juga tak telepon aku malu ora kena. Coba cek cek. Oh, Maksudnya ijek di bro ngeber kena. Tapi di bro YouTube gak kena. yo kan naik, tapi tak mano, entek no. Itu makanya cepat ijek. Lah kok iman apa bung sekarang patang dino nek terus bro. Iki nang likur. Jadi udah download tak wis ya? Di download yang pas ada luas. Udah kebodohan orang tidak sadar. Kemarin bener, padahal bodoh. Di jalan itu gitu. Tapi gimana bang? Enggak ramah. Sampai tidak tahu dulu. Jadi Aku kata iki namanya antok sak nyesori deh. Gak iso malah takut gak Gak iso. bisa. Gak ada kok kira. Tenan namanya. Gak iso tak kok malah wong nemen. Ini malah nemen aku malah. Aku yang percaya dari tulang yang video cari gitu. Ya mana tuh? Aku sering cek aja sering. Bocah iki goblok ada goblok iki. Gimana menang? Sering ngetes ngomong ini gak sadar kan ngecek. Mana aku ngomong itu gak iso, yo aku gak iso. Itu lebih baik daripada gak iso tapi iya. Ngopo? Gue iso lupa udah lanang gak iso kok pelengan piye? Mana gak iso. Pagi tanda sampai. Mulai kayak dikit kan gak sering cek nang Ya mana gak iso. alasan lali kok itu. Bocah saiki wis Musa sampai Nah, mana? ora iso lali wajar. Aku tenang gak iso. sekolah bayar opo. Kepelingan. Kita ada upset ah. Mau numpak motor lanang tok masuk ke iso ibarat. Nek numpak nyetir Ya, aku pelengan, numpak. nek kuwi Kawan numpak di. nek numpak yo iso to. Kayak numpak kon titir. Mah aku nyetir kok main kok iso. Masa ngumpulin perhelm gak iso? Gak iso. Mosok. Tahu pengen gagang buku nabrak pengen zaman bocah akeh. Pisan tok gak tau karo kancaku dipaksa. Jadi terus setir gak kok. Jret kopling tak colok banget terjerian kalau pisan wis kapok aku. Wis guru sawah untung ini buku lho gagangan sawah lho. Kok makane aku gak wani katek iki. Itu paksa ki elmek iki kok. Kadang alon-alon kan tak colong ngaget melayu iki. Gak udah kok. Iki kartunya apa itu? Entry. Aku bonten bu, tapi yang cek kena peti urung teh, aku ngono. Makanya ente kan yang memberi jauh nih, ngono. Nah cari urung teh, waktu ini tanggal 20 ente yang memberi tahu anda. Kapi to. Inti. Mana ngecek aku soalnya anakku iso ngecek di kamar ini. Pulsa lu cek ge. Cek mangi. Soalnya Ono 4699 cek 5 nang internet. Nah isi tanggulo kan daftarnya ke 5 tapi menurut sawan. Kata biasa kata terus. Kata tuku motor langsung. Ada taruh di. Kamu Anu tuan tok kuwi. untuk pusane. Ada taruh di. Aku ora tahu tenan. Terus 4 cek utang. Pakai internet, pakai SMS 1. mana entek ra roh biyen pusane ya ambil pusane njen aku ya tahu. Dulu lho. Paket entry
sisa nelpon ke sama istri tarik kembali ini belum sama Kalau yang ini gratis nih. kita jadi sini gini Iya toh, yang tadi kan Iya, ya. teleponnya kan harga 5.000 ya. Jadi gratis sama istri. Itu biasa wih. tarik 2,7 Lu cirong lebih, berarti orang lebih setengah. Lebih. itu kan biru nih Lu 5. Kan 40 kali sih. Kalau 35 kan jamang ibu kalau mau kan saya